dia apa tadi? Bener nggak sih sama aku? Kalau lihat dari kartu ini sebenarnya dia ada dua pilihan. Ya, saat ini dia punya dua pilihan nih, gitu ya. Sama-sama pegang pedang. Hai Sobat Manipulatif, jumpa lagi dengan saya Army Tarbal ya. Hari ini kita kedatangan Mojang Gelis dari Bandung ini. Kemarin kita udah pernah di beberapa episode sebelumnya beliau hadir untuk ngajarin kita hipnotis ya. Juga kita coba tes sugesti ringan ke beliau. Nah habis itu katanya, pengen dong, penasaran, pengen dibacain tarot katanya. Pengen nanya apa nih sebenarnya? Masalah percintaan kah? Masalah keuangan kah? Atau masalah apa nih? Percintaan. Oke guys ya, ini kayaknya ada masalah apa dari percintaan. Balas secantik ini nggak mungkin kayaknya nggak punya pacar ya gitu ya, atau nggak mungkin deh kalau banyak, kalau ditinggalin tuh nggak mungkin deh kayaknya. Tapi nanti coba gali lebih jelas ada apa yang pengen beliau tanyain kayak gitu ya. Kita akan coba. Sebelumnya udah pernah ditarot? Belum. Oke, belum pernah ditarot ya. Saya kasih jelas dulu sedikit. Tarot ini ada 78 kartu. Kita akan buka satu persatu. Setiap kartu itu mewakili satu pertanyaan. Jadi kalau misalnya mau bertanya sampai banyak pun boleh. Artinya maksimal 78 kali pertanyaan kayak gitu ya. Tapi biasanya di tarot ini orang hanya akan bertanya hal yang penting saja. Kalau hal yang nggak penting biasanya apa ya, hilang, tiba-tiba lupa kayak gitu ya. Karena tarot biasanya akan menjawab 98% itu akurat. Nah, apa yang membuat itu akurat? Tarot ini setelah nanti dikocok gitu ya, nggak boleh disentuh lagi orang lain. Apa? Biar nanti auranya full masuk ke sini. Nah, setiap kali mau bertanya tentang orang, bayangin orangnya. Ya, kalau mau nanya tentang kehidupan sehari-hari, boleh bayangin aja pekerjaan sehari-hari. Paham ya? Oke, kalau paham boleh dikocok kartunya. Kalau nanya tentang orang, bayangin orangnya. Oke, kalau udah dikocok, boleh disimpan di sana. Kayaknya belum pengalaman ngocok ya guys ya, harus diajar nih cara ngocok yang baik dan benar kayak gitu ya. Ya sudah, boleh disimpan di sana. Oke, sebutkan pertanyaannya ya. Habis disebutin pertanyaannya, boleh ambil satu kartu dari mana aja. Atau dalam hati. Sebutin aja, sebutin satu pertanyaannya. Ambil kartu dari mana aja, kemudian buka. Oke, bisa? Oke, silakan sebutin pertanyaannya. Apa questionnya? Sebutin dulu baru buka. Dia beneran gak sih sama aku? Dia beneran gak sih sama kamu? Oke, ambil satu kartu yang mana aja bebas. Dari tengah boleh, dari bawah boleh, dari atas boleh. Gimana hati kamu yang yakin buat kamu itu. Dibuka kartunya, simpan aja. Oke, guys, kartunya di sini ada Two of Swords ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, simpel sekali ya. Di sini ada gambar orang, matanya ketutup, kemudian pegang pedang. Nah, artinya apa? Simpel sekali. Kalau lihat dari kartu ini, pertanyaan kamu tadi adalah dia apa tadi? Bener nggak sih sama aku? Kalau lihat dari kartu ini sebenarnya dia ada dua pilihan. Ya, saat ini dia punya dua pilihan nih, gitu ya. Sama-sama pegang pedang, sama-sama bagi dia itu sama-sama menariknya, sama-sama bagusnya, kayak gitu. Nah, sampai hari ini dia cenderung memilih itu menggunakan, karena matanya tertutup, dia udah tidak melihat secara fisik. Dia nggak lihat kamu itu bukan dari badan kamu, bukan dari kamu cantik atau enggak, tapi dia akan benar-benar menggunakan hati. Ya kamu bilang tadi, dia beneran gak sih sama aku, dia serius gak sih sama aku misalnya gitu ya. Kartunya belakangnya biru, ini melambangkan satu hal yang baik, satu hal yang happy, satu hal yang ceria, satu hal yang bagus. Tapi ya tadi saya bilang, karena ada dua pilihan, dia cenderung masih punya alternatif, masih punya pilihan, walaupun tidak berjalan bareng ya kayak gitu ya. Tapi suatu saat kalau seandainya dia misalnya merasakan sesuatu yang kurang baik, dia pasti akan masih punya tempat curhat. Tidak selalu itu adalah pacar, bisa saja teman dekat ya, bisa saja kalau bahasa sekarang itu apa namanya, bestie ya kayak gitu ya, bisa saja bestie. Nah tapi dia punya itu kayak gitu. Nah tapi kalau bicara tadi, dia serius nggak, dia benar nggak sama aku, ini kartunya biru, belakangnya juga laut yang tenang, artinya iya dia serius, iya dia benar sama kamu. Tapi ya tadi, that simple, hati-hati, dia masih punya orang lain yang dekati dia ya, bukan sebagai pacar, tapi bisa saja teman curhatnya, atau mungkin teman sejak lama, atau kamu tahu udah pernah kenalan sama temannya ya, jadi udah ada nih guys ya, sobat Manipulatif bisa lihat bahwa dia sudah kenal nih sama orang ini siapa gitu. Kadang-kala ya bikin jealous juga gitu ya, walaupun ngapain sih gitu kan. Nah, gue lebih kenal sama dia lebih lama ketimbang lu gak usah jealous ke gue kayak gitu ya. Nah tapi ini terjadi, dia punya dua pilihan. Feel saat ini dia milih kamu ya, dia nyaman dengan kamu, dia benar dengan kamu, tapi ya dia nggak bisa ninggalin satu orang itu ya, sampai kapanpun kamu paksa, sampai kapanpun kamu
ibaratnya marah, lu pilih deh, mau pilih gua atau pilih dia, dia pasti akan milih kembali ke yang lama, akan kembali ke sana. Jadi jangan pernah kasih dia pilihan. So, nikmatin perjalanannya sekarang, jalanin apa yang kamu lakuin sekarang sama dia, nikmatin itu, enjoy terhadap itu, jangan pernah singgung orang ini. Oh iya. Karena posisi kamu dan dia itu posisinya sama, sejajar, seimbang, tidak untuk diperbandingkan. Kalau kamu perbandingkan malah nanti kamu yang problem, malah cenderung kamu yang akan ditinggalkan. Oke, clear? Oke, next question, pertanyaan lainnya silakan. Kalau masih belum puas, masih tahu lebih dalam lagi, mau gali lebih detail lagi, boleh sebutin pertanyaannya baru ambil kartunya. Mau nanya, orang di sekeliling aku baik atau jahat-jahat? Banyak yang baiknya atau banyak yang Iya. jahatnya gitu. Oke, ambil satu kartu yang mana aja, boleh silakan dibuka. Gak dikocok dulu kan? Nggak usah, karena tadi masih berkaitan dengan hal yang sama, masih tentang diri kamu. Oke, silakan dibuka. Oke guys, kartunya di sini adalah Wheel of Fortune, ya. Oke, Wheel of Fortune ini artinya apa? Kalau bahasa Indonesia terjemahan dari Wheel of Fortune udah tahu ya apa? Roda keberuntungan, gitu ya. Di sini ada 4 elemen, ada udara, api, tanah, dan gitu ya. Jadi satu elemen ini full 4 elemen di bumi itu ada di kartu Wheel of Fortune ini. Yang kedua tadi yang namanya Wheel of Fortune itu roda keberuntungan, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kebanyakan Wheel of Fortune itu mengisyaratkan sesuatu yang bagus, hoki, ya, atau keberuntungan, kayak gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan kamu keterkaitan dengan apakah orang-orang sekitar saya baik-baik atau jahat-jahat, kartunya ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini orangnya cenderung banyak yang baik saya bilang. Tapi hati-hati, di sini ada iblis, selain di sini ada angel segala macam malaikat, kayak gitu ya. Ini ada iblis dan ini ada ular yang berbisa. Jadi pandai-pandai menempatkan posisi. Kalau kamu pandai menempatkan posisi, semua orang-orang sekitar kamu akan berlaku baik buat kamu. Tapi pada saat kamu salah menempatkan posisi, iblis dan ular berbisa ini akan muncul. Sampai saat ini mereka ada di posisi di bawah yang tertutup, artinya Lagi ada di bawah. ada di bawah nih, nggak kelihatan nih, karena emang masih kamunya masih bisa ngejaga. Tapi suatu saat nanti ada problem atau ada masalah, ini akan muncul ke permukaan. Jadi hati-hati dengan itu. Ya, pertanyaan tadi, sekarang gimana nih? Baik-baik saja kondisi saat ini, tapi hati-hati dengan tadi. Saya bilang ini suatu saat bisa saja terjadi. Oke? Oke. Next question, ada pertanyaan lain? Silakan kalau masih ada. Pas lagi ya. Boleh, so. Kayak masa depan gitu bisa kan? Bisa. Masa depannya lebih spesifik, mau tahu tentang Karir gitu. karirnya, apakah misalkan kerja, atau pas sekolahnya bagus atau enggak, atau misalnya tadi pacarannya akan lama atau enggak, jadi nikah sama dia atau orang lain, itu bisa misalnya. Misal gitu ya. Enggak. Oke, silakan questionnya. Karir aku di masa depan. Oke. Saya ambil satu kartu yang mana aja, silakan dibuka. Oke, silakan dibuka. Oke, sobat manipulatif, kartunya di sini ada Six of Cups ya. Nah, artinya apa? Kalau kamu lihat di sini, ini udah jelas banyak piala, ya, banyak cups. Lambangnya warnanya emas, belakangnya pun warnanya emas. Nah, artinya apa? Kalau kamu bertanya tadi, bagaimana karir saya ke depan? Just simple. Kalau kartunya keluarnya ini, ya, ini menyatakan bahwa kamu akan sangat sukses sekali. Amin. Ya, kamu akan berlimpah dengan kesenangan, kamu akan berlimpah dengan kebahagiaan, kamu akan berlimpah dengan orang-orang di sekeliling kamu yang mensupport kamu, gitu. Bahkan kecenderungan di sini kamu lihat ada orang yang lagi pegang cupsnya, kemudian dia kasih ke orang lain. Artinya kamu tuh tipikal orang yang senang berbagi. Kalau punya uang, punya finansial, punya harta, punya benda, biasanya kamu nggak pelit untuk kasih ke orang kayak gitu. Nah, ini pertahankan, ini akan membuat kamu jauh lebih baik. Nah, kapan itu terjadi? Di sini kartunya ada angkanya 6. Artinya paling enggak 6 tahun dari sekarang kamu udah merasakan kesuksesan ini kayak gitu. Ya. Jadi kalau kamu sekarang masih sekolah misalnya gitu ya, lanjut kuliah misalnya, atau nanti seperti apa, berkarir berapa lama, tapi at least ini akan kamu raih dalam 6 tahun dari sekarang. Kalau sekarang 2022, artinya paling telat 2028 kamu sudah dapatkan kesuksesan ini ya. Jadi sobat manipulatif, nanti suatu saat 2028 kita ketemu lagi sama beliau, kita lihat ya sudah sukses apa dan mau nggak bagi-bagi dengan kita kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini terjadi dan ini baik ke depan. Ada pertanyaan lain silakan? Atau cukup? Udah cukup. Oke, sobat manipulatif, cukup pertanyaannya hanya 3 pertanyaan saja, 3 pertanyaan pokok. Tadi saya sampaikan di awal bahwa biasanya tarot itu kita punya banyak sekali pertanyaan pada saat kita belum di tarot, tapi pada saat udah megang tarotnya, kita udah pegang kartunya, biasanya semua hal-hal yang tidak penting atau hal yang tidak prioritas itu akan hilang begitu saja. Hanya pertanyaan-pertanyaan penting saja yang akan diingat dan yang akan bisa dibacakan. Gitu ya. Oke, sahabat manipulatif, bagi teman-teman yang juga nanti mau dibaca, mau tahu peruntungannya, mau tahu tentang karirnya atau tentang hal yang lain, boleh komen di bawah. Kalau posisinya domisili di Bandung, kita akan undang ke studio kita. Atau kalau posisinya di luar kota, nanti suatu saat pada saat kita ada tour ke luar kota atau ke tempat
sobat manipulatif, kita akan coba kontak dan kita akan coba bertemu di satu tempat di sana. Oke, jangan lupa like dan komen di sini, subscribe-nya juga ya. Bantu ya, nanti coba kenalan juga sama beliau, boleh komen di bawah. Kita akan sambut nanti semua sobat manipulatif yang coba bertanya ataupun coba memberikan komen di sana. Oke, sobat manipulatif, sekian pembacaan tarot kita hari ini. Sampai jumpa di lain episode. Bye bye.